I call you faithful for the promises you kept and every deed you've made. Lord, I'm so grateful. You are with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Anybody got a friend in Jesus? I call you Savior for the blood that washed me clean, for the wrongs that you've redeemed. And I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, oh, never let me go. You have been, come on, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You are so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. You
so good to me, so good to me. God, I can't believe how you love. Mari semua bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Come on, sing it with your heart. So good to me, so good to me. God, I can't believe What a love it is. you love me. Oh, What a friend. you are so good to me. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. Sing it all. Come on. Come sing it out. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you. With a grateful heart, I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. This is my gratitude. This is my song. Come on. Thank you for your goodness, Lord. Thank you for mercy. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Come on, worship Him. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. You have been so good to me. Oh God, God, I can't believe How you love me. what a friend we have. What a friend you have been. Yes, you so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh-sungguh baik Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau berkati kami. Engkau yang pelihara setiap kami. Engkau bawa jalan keluar. Banyak hal Tuhan yang Kau perbuat buat setiap kami Tuhan. That's why Tuhan we sing out, thank you Lord, thank you
because you have been so good to me. Engkau datangkan setiap kami Tuhan karena Engkau peduli kami Tuhan. Engkau bawa setiap kami Tuhan karena Engkau mau nyatakan hal yang besar Tuhan. Engkau mau bangkitkan Tuhan generasi ini Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu yang luar biasa. Yang membawa nama Yesus. Membawa nama yang berkuasa. Membawa nama yang membangkitkan. Hari ini Tuhan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar daripada Engkau. Biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Supaya kami mengerti dan kami boleh diubahkan oleh karena firman-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu sendiri Tuhan yang membangkitkan kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, beracaralah Tuhan. Biar Engkau yang ditinggikan, biar Engkau yang dipermuliakan, biar Engkau yang berkuasa atas setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menerimanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Puji Tuhan. Teman-teman yang kasih Tuhan, sore hari ini saya akan membawakan satu tema dengan judul The Significance of Faith. Pentingnya iman. Kenapa penting sekali sebuah iman? Pada waktu Paulus berbicara ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Tetapi saya percaya pengharapan gak akan muncul kalau gak ada iman. Betul? Kasih pun gak bisa muncul kalau tanpa iman. Kita melakukan kasih tanpa iman, itu hanya perbuatan baik. Tetapi kalau melalui imanmu muncul kasih, ada something amazing. Saya percaya saudara-saudara, pertama kali kita dengar satu rema dari Pak Fengki tentang kemarin 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Semua orang bawa pelita, berarti semua bawa api. Iya kan? Dan saya percaya kita sudah mengikuti Pentakosta, kita sudah merayakan Pentakosta, dan kita sudah menerima api. Pada waktu Tuhan berkata, aku telah melemparkan api ke dalam bumi. Dan aku berharap api itu tetap menyala. Pada waktu Tuhan berharap, pada waktu kita punya api, Tuhan minta api kita ini tetap menyala teman-teman. Gimana cara kita punya api menyala? Pada waktu 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana bisa menyalakan apinya karena mereka punya minyak yang lebih. Betul ya? Karena mereka punya minyak yang lebih. Apa maksud daripada minyak ini? Pak Fengki bilang itu maksudnya kamu harus punya firman Allah, harus ada di dalammu betul. Harus punya rohani yang bagus betul. Terutama kita harus punya iman juga. Iman ini adalah minyak juga. Supaya apimu tetap menyala. Kalau kamu gak punya iman, bagaimana apimu bisa nyala? Tetapi kalau imanmu bangkit, api itu pasti muncul. Di mana ada minyak, pasti ada api. Ya kan? Kalau ada minyak, pasti ada api. Tapi kalau gak ada minyak, gak mungkin ada api. Hari ini kita mesti bangkitkan iman. Satu kali ada teman-teman saya yang kena masalah yang luar biasa. Dan di tengah masalahnya yang luar biasa, saya berdoa Tuhan, supaya imannya jangan gugur. Kenapa supaya imannya jangan gugur? Bukan masalahnya selesai. Karena aku percaya, kalau imannya bangkit, masalahnya pasti selesai. Kalau imannya bangkit, masalahnya pasti ada jalan keluar. Yang penting imannya gak gugur. Kalau imannya gugur, pada waktu dia berjalan, terus masalahnya selesai, imannya terlanjur gugur. Gak bisa bangkit lagi. Ini ada masalah yang luar biasa. Kita buka dulu. Markus 4 ayat yang ke-37 sampai 40. Markus 4 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40. Ini perikop kita semua sudah tahu. Tetapi Tuhan ajarkan satu hal tentang iman di sini. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, terus ayat yang 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40 terakhir. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat ini tolong diberhentikan di sini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di kalimat di Alkitab paralel yang lain dikatakan, why you have no faith? Kenapa kamu tidak punya iman? Tuhan katakan. Pada waktu poin yang pertama, have no fear. Kenapa have no fear? Karena fear itu lawan katanya dari faith. Pada waktu kamu punya fear, pada waktu kamu punya ketakutan, kamu punya worry, kamu punya kekhawatiran. Ketakutanmu dan kekhawatiranmu akan menimbulkan stres. Betul ya? Stresmu gak selesai akan timbul depresi. Dan so on, dan so on, dan so on. Percaya gak percaya, ketakutan, kekhawatiran itu gak pernah selesai dalam hidupmu. Semakin hari kamu akan semakin takut, semakin hari kamu semakin khawatir. Saya kasih contoh. Kalau kayak kasih contoh supaya kita bisa mengerti. Siapa yang di sini masih jomblo? Boleh angkat tangan. Gak ada yang ngaku. Saya juga gak boleh angkat tangan. Salah ya, salah. Bagi orang yang jomblo, mereka punya ketakutan dan kekhawatiran berapa? Gak punya pacar, betul kan? Kekhawatirannya cuma satu, gak punya pacar, betul? Tetapi pada waktu dia punya pacar, kekhawatirannya berkurang atau bertambah? Bertambah, bener gak? Kamu dulu sebelum punya pacar, kamu punya kekhawatiran cuma satu, cuman punya pacar. Setelah kamu punya pacar, kekhawatiranmu jadi 3. Betul gak? Kekhawatiranmu apa? 1, dia jodohku enggak ya? Ya kan? 2, dia selingkuh enggak ya? Iya enggak? 3, dia dideketi sama siapa ya? Dideketin siapa? Kita bisa tanda tanya. Temennya cowok semua, sekarang takut. Ngerti kan? Cewek semua takut juga. Bayangin, ketakutanmu itu enggak tambah sedikit tapi tambah banyak. Sudah menikah, aman ya kan? Aman, enggak. Bertambah. Cicilan rumah, ya kan? Cicilan asuransi, cicilan uang sekolah, cicilan anak, tambah banyak. Ketakutanmu dan kekhawatiranmu tidak akan pernah berhenti. Selama kamu masih bernapas, selama kamu memperoleh hidup, semakin kamu tambah naik, kekhawatiranmu gak pernah hilang. Ya kan? That's why saya punya satu quotes yaitu, fear arise because of the absence of faith. Fear arise, ketakutan itu muncul pada waktu gak ada iman. Murid-murid, mereka itu orang Galilea, betul ya? Mereka itu orang Galilea, mereka itu nelayan. Kerjaannya itu naik perahu, betul kan? Pada waktu mereka menyeberangi danau, danau itu danau apa? Danau Galilea. Yang biasa mereka di sana. Tapi lihat, pada waktu badai itu luar biasa. Mereka takut. Dan Tuhan bilang apa? Kenapa kamu gak punya iman? Kenapa kenakutanmu muncul? Kenapa imanmu hilang? Hari-hari ini, pada waktu kita merasa ketakutan kita muncul, ingat, sadari, apakah mungkin iman kita sudah mulai menurun? Kalau iman kita menurun, ketakutanmu itu semakin banyak. Kalau kamu percaya Tuhan, ketakutanmu itu akan menghilang satu demi satu. Kamu takut, kenapa kamu takut? Karena kamu mengalami sesuatu hal yang gak lazim, yang gak umum,
yang unknown, yang kamu belum tahu. Satu kali teman kita Rio, ya kan? Rio sakit, kayak shock gitu ya, terus kayak nggak bisa nafas, semua orang panik, sampai sempat dia asyir sekali, nggak bisa nafas, dibawa langsung ke UGD, takut semua, ya kan? Takut. Pada waktu dicek, dokter nggak tahu penyakitnya apa, takut nggak? Tambah takut. Kenapa? Karena kamu nggak tahu sakitnya apa. Dicek segala macam nggak muncul. Dikasih obat, wah diminum nggak selesai. Takut nggak? Takut. Setelah dia berobat, cek di tempat lain. Dicek. Terus dokternya bilang, cuman kecetit. Cuman kecetit. Takutnya hilang nggak? Hilang seketika. Kok takut ini sakitnya cuman kecetit di sini. Aduh. Pasti sembuh, pasti. Bayangkan. Kalau kamu tahu pasti sembuh, ketakutan hilang gak? Hilang. Pada waktu itu dia masih di rumah sakit. Dia masih merasakan gejalanya, masih gak enak. Belum sembuh. Tetapi kalau dia sudah tahu dia pasti sembuh, ketakutan itu hilang. Demikian juga hidup kita. Pada waktu kamu tahu masa depanmu pasti bagus. Pada waktu kamu tahu kamu pasti sembuh. Pada waktu kamu tahu kamu pasti punya jodoh. Perlukah kita takut? Gak perlu. Maka dari itu Tuhan selalu bilang jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena pada waktu kamu takut, kamu khawatir, imanmu semakin kecil. Imanmu semakin lemah. Kuatkan imanmu. Oh, gampang kok kalau cuma ngomong, betul ya. Kalau menjalaninya sama. Saya juga belajar. Di saat banyak hal yang gak pasti, di saat banyak hal yang menakutkan, saya taruh kepercayaan saya lebih lagi kepada Tuhan. Saya memberanikan untuk percaya. Saya beranikan, saya tutup mata. Kenapa? Kalau saya semakin lihat, saya akan semakin takut. Saya semakin tahu, saya akan semakin takut. Hari ini informasi yang kita terima membuat kita semakin takut atau semakin kuat. Setiap hari kita terima semakin takut. Teman-teman mungkin ada yang tahu, saya tuh takut naik pesawat. Lucu ya, pendeta takut naik pesawat. Kejadiannya sudah lama, saya pernah mengalami heavy turbulence berkali-kali. Ke Ambon pernah, ke Jepang pernah, kemana-mana. Wah itu luar biasa, menakutkan buat saya. Sehingga saya punya ada rasa takut untuk naik pesawat. Setelah selesai, kemarin saya pergi ke Cina, naik pesawat berkali-kali. Ya kan, transit sini, pergi sini, berkali-kali naik pesawat. Saya punya satu kekhawatiran dan saya mau hilangkan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau tenang, aku mau percaya. Karena Tuhan yang suruh aku pergi, Tuhan yang pasti jaga. Karena Tuhan yang suruh dan biayai semuanya ini, aku percaya ada rancangan Tuhan di sana. Dan aku akan berangkat dengan selamat dan pulang dengan selamat. Iya kan? Sudah saya taruh kepercayaan itu selesai. Naik pesawat goyang. Ya sudah saya merem aja. Ya kan? Duduk paling belakang pula. Paling belakang itu paling gak enak teman-teman. Kenapa? Goyangannya paling kenceng. Iya kan? Tetapi di sana saya berusaha tenang. Ya kan? Tenang. Sampai dan lain sebagainya. Waktu pulang, dapat informasi Air India jatuh. Waduh, Boeing 787, wih persis yang kemarin aku naik. Takut gak? Takut. Pada waktu saya lihat berita itu, wih gemetar hati saya. Karena ketakutan itu muncul. Saya baca berita, ketakutan itu bisa comeback, bisa balik, bisa muncul. Waduh saya bilang, wah gawat ini. Kalau saya banyak baca berita yang enggak yang menakutkan, saya gak berani keluar dari rumah. Iya kan? Saya terima berita sebelum berangkat ke Cina. Covid di Cina luar biasa. Ada temennya mama mati loh pulang. Kamu gak mau pikir-pikir dah berangkat. Saya jawab mama saya harus berangkat dan saya pasti selamat. Kok bisa? Karena saya yakin Tuhan yang pimpin. Dan sampai di sana saya mendapati
Gak ada COVID. Semua orang gak ada yang pakai masker. Mereka bilang, ada kok berita kok COVID di sini. Kalian rasa nggak? Enggak. Rumah sakit penuh? Enggak. Terus COVID-nya di mana? Enggak tahu, tapi katanya ada. Ya saya tahu COVID masih ada. Di Indonesia pun juga ada. Tapi kita cek di rumah sakit, penuh enggak? Enggak. Ketakutan itu ada? Enggak juga. Terus ngapain kita mesti takut? Amin. Percaya saja sama Tuhan. Itu lebih menguntungkan. Pada waktu kamu tenang, kamu bisa mengalami damai sejahtera yang luar biasa dan kamu bisa menikmati banyak hal. Dan betul. Pada waktu saya berangkat, walaupun di sana seharusnya saya bisa jalan-jalan, saya bisa ngapa-ngapain. Enggak, tetapi saya pelayanan terus. Saya suka cita. Saya menikmati. Wah, ini luar biasa. Terus lanjut. Poin yang kedua. As the faith grows, the challenge too. Pada waktu imanmu bangkit, kamu mau beriman kepada Tuhan, challenge-nya juga bertambah. Kita buka di Markus 6. Kejadian yang sama teman-teman, kejadian yang sama. Murid-murid menyeberangi danau Galilea, danau yang sama. Ya, Markus 6, tadi Markus 4, sekarang Markus 6. Jadi ini kejadian setelahnya. Ya, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, berarti ada badai lagi di danau itu. Kita lihat. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Terus. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak terus 50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pada waktu mereka mengalami badai yang sama, di tempat yang sama. Yang kedua, dia gak takut sama badainya. Iya kan? Sudah punya iman, kemarin udah lewat badai ini ya kan. Kalau badai yang sama, oke lah pokoknya dayung aja. Ya, murid-murid punya iman sudah. Tetapi imannya itu mesti upgrade, mesti grow. Kalau mereka berhenti sampai di sana, tetap aja. Mereka imannya naik, tapi nggak sampai segitu. Pada waktu mereka ketemu Tuhan, lihat di atas air, takut. Hantu, takut lagi. Lalu Tuhan tegur mereka, tenang. Tapi sekali lagi Tuhan gak bilang mereka gak punya iman. Mereka punya iman. Tapi sekarang tugas mereka untuk apa? Menjadi tenang. Ini aku, ada Yesus, tenang. Mereka percaya. Pada waktu mereka ada di perahu, kalau ada Yesus pasti selamat. Betul? Dan Tuhan ingatkan lagi, tenang, ini aku, jangan takut. Tuhan katakan lagi, pada waktu Tuhan datang, dia datang bersama dengan badai. Artinya apa teman-teman? Pada waktu Tuhan datang mungkin dengan satu beban, dengan satu pressure. Dan saya percaya beban dan pressure yang Tuhan kasih, itu beban yang ringan. Betul? Pikulah kuk yang kupasang kepadamu, karena kukku enak dan bebanku ringan. Pressure yang Tuhan beri, beban yang Tuhan beri, itu ringan. Artinya apa? Kamu bisa melewati. Kita perlu pressure bro, betul nggak? Kita perlu tekanan, kita perlu challenge. Kenapa? Saya percaya begini. Strength is forged through pressure, growth is born in struggle. Apa maksudnya? Pada waktu kamu kena satu pressure, kamu akan menjadi lebih kuat. Pada waktu orang nge-gym, ya kan, dia berusaha untuk lebih kuat. Ngapain? Mereka tekan. Pakai beban ditekan, pakai beban ditekan terus.
Semakin bebannya semakin berat, dia semakin kuat. Jadi otot. Betul ya? Kamu punya progres, itu enggak langsung. Kamu punya pertumbuhan itu enggak langsung. Ada satu struggling yang kita mesti keluar. Kamu enggak bisa satu kali, aku mau langsung jadi presiden. Enggak bisa. Kamu harus melewati satu demi satu demi satu. Kesulitan demi kesulitan. Ada yang di sini langsung kuliah? Enggak ada. Ada yang di sini langsung bisa jadi hebat? Enggak ada. Semua melalui proses pelan-pelan satu persatu. Saya selalu ajarkan gini sama teman-teman yang mau bikin bisnis. Jangan bikin bisnis langsung besar. Kenapa? Kalau kamu langsung bikin besar, kamu gak siap, hancur. Kerugianmu berat. Tetapi kamu start dari small. Mungkin kamu bikin satu PO. Wah, aku open PO nih. Bikin crackers, bikin ini. Kamu start small. Kalau start small kamu bisa jalan dan konsisten, kamu berpikir untuk bertambah sedikit demi sedikit. Dan challenge-nya ada di setiap usaha itu. Oh, kok ternyata yang ini gak laku. Aku harus tambahin ini, bikin lagi. Oh, ternyata ini ditolak. Ternyata yang nakal. Ada yang beli gak bayar kok. Wah, pressure gak? Tantangan gak? Tantangan. Terus kita mikir, gimana ya cara ngakalinya? Pakai ini aja deh. Online shop. Wah, kita masuk di merchant. Kita titipkan supaya mereka pasti bayar. We grow karena struggles. Bayangkan hari ini. Kita lulus SMP, kita lulus SMA. Struggle gak? Struggle. Lulus kuliah, struggle gak? Lulus. Struggle-nya bukan main. Habis lulus struggle-nya berhenti? Enggak. Tambah banyak. Iya kan? Tekanannya tambah banyak. Dari mana? Mungkin bisa dari orang tua. Apalagi kalau kumpul-kumpul waktu Xingqia gitu kan. Tekanannya tambah banyak. Kapan punya pacar? Ya kan? Udah punya pacar kapan menikah? Sudah menikah kapan anaknya ada? Sudah punya anak 1 kapan 2? Sudah 2 kapan 5? Waduh, luar biasa. Pressure itu terus. Dan pada waktu kamu dikasih pressure, kamu bisa lewat. Kamu bertumbuh. Iya kan? Sehingga pada waktu Tuhan kasih kita pressure, Tuhan datang bawa badai. Kita tenang. Amin. Kita tenang. Kenapa kita tenang? Karena ada Tuhan. Karena mungkin Tuhan yang bawa ini pressure. Dan kita percaya pressure yang Tuhan berikan itu ringan dan enak. Menghasilkan segala sesuatu yang berguna buat kita. Kalau kita bisa berpikir demikian, kita boleh tangkap satu rema dari Pak Fengki. Masalah adalah berkat. Iya kan? Masalah adalah berkat. Oh iya, betul. Kalau kita bisa berpikir demikian. Terus ayat firman-Nya. Roma 4. Ayat 18 ayat 20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Terus 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah sekira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Terakhir. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Teman-teman, when everything's go wrong, ya kan? Jangan sampai iman kita juga drop. Ini ayat yang memberkati saya selama dari bulan kemarin sampai bulan ini. Everything itu belum tentu baik-baik. Mungkin tambah hari kita sakit. Mungkin kita menghadapi satu hal yang gak baik. Mungkin kita ada krisis, kita kurang ini. It's okay.
Yang penting imanmu harus makin kuat. Pada waktu imanmu kuat, percayalah. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Abraham percaya loh. Abraham sungguh-sungguh percaya. Sehingga pada waktu dia sangat-sangat lemah. Dia melihat segala sesuatu gak mungkin. Dia semakin percaya sama Tuhan. Ini loh yang Tuhan mau. Kita punya iman yang semakin hari semakin kuat. Pertanyaannya gimana cara kita punya iman yang semakin hari semakin kuat? Ya kan? Pertanyaannya sekarang. Gimana cara kamu semakin hari, tubuh jasmanimu semakin hari semakin kuat? Kamu pasti mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Betul gak? Pasti kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Berolahraga, jaga makan, jaga kehidupan, jaga pola tidur. Iya kan? Kamu jadi sehat, kamu jadi kuat. Demikian juga dengan iman. Poin yang ketiga. We need to supply our faith. Kita perlu kasih makan iman. Kita perlu isi iman kita. Dengan apa? 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 8. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Menambahkan di sini, you have to add, you have to supplement your faith with kebajikan, goodness. Kebajikan pengetahuan. Terus, kepada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan terus. Kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Terus terakhir. Apabila semuanya itu kebaikan, ya kan? Kebajikan, penguasaan diri, ketekunan, kasih dan lain sebagainya, pengetahuan banyak kamu kasih kepada imanmu, apa yang terjadi? Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Teman-teman, pada waktu kita supply our faith, kita supply iman kita dengan kebaikan, dengan pengetahuan. Pengetahuan lah. Contoh ya pengetahuan, kita ada yang STT. Anak-anak STT kita mengejar pengetahuan tentang Tuhan, baik gak baik? Tetapi kalau pengetahuan itu tidak kamu isi kepada imanmu, itu hanya mengisi otakmu. Dan itu gak jadi apa-apa. Kalau kamu isi pengetahuan kepada imanmu, itu baru berarti. Ngerti gak maksudnya? Pada waktu kita ini berbuat kebaikan, ya kan? Berbuat baik. Tetapi bukan berdasarkan imanmu, kamu cuma berbuat baik hanya kepada dirimu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu dilihat orang. Tetapi kalau kamu berbuat baik untuk menambah kepada imanmu, berbeda cerita. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Kenapa Abraham imannya bisa bertambah banyak, bisa bertambah kuat? Karena ini. Dia menambahkan kepada imannya banyak hal ini. Terutama apa? Kasih. Siapa yang dia kasih? Siapa yang dia layani? Pelayanan itu bentuk kasih. Kita melayani kan? Banyak di sini kita melayani. Apakah pelayananmu nambahkan imanmu enggak? Abraham melayani. Siapa yang dia layani? Lot. Betul ya? Lot dia layani. Siapa itu Lot? Sanak saudaranya, ponakannya. Oh, melayani saudara masih oke. It's okay melayani saudara, ya kan? Tetapi kamu lihat, Lot ini bukan orang yang baik. Dia tusuk Abraham dari belakang. Ya enggak? Pada waktu gembalanya bertengkar, Abraham bilang kan, Lot pilih, kamu ke sana, aku ke sini. Kamu ke sini, kamu ke sana. Ya kan? Lot pilih yang mana? Pilih yang bagus. Benar enggak? Kalau kita jadi Abraham, sakit hati enggak? Sakit hati loh. Kita sudah melayani orang ini. Kita sudah bikin dia sukses. Bahkan kita modali dia. Dia jadi hebat luar biasa. Dia tusuk kita dari belakang.
Dia pilih yang terbaik, kita disisakan yang jelek. Sakit nggak? Sakit. Dia melayani orang itu loh. Kalau kita digitukan, mau melayani lagi? Nggak mau. Tetapi Abraham beda. Benar kan? Karena dia melayani karena iman. Dia utus karena dasar imannya dia melayani. Dia reach out, dia berdoa buat Lot. Karena Lot sudah meninggalkan, dia terus berdoa buat Lot. Sampai Tuhan ngomong, aku mau bikin satu hal di sini. Bukan Lot. Abraham tahu langsung, di situ ada Lot. Tuhan, kalau ada satu orang yang percaya, bolehkah kamu selamatkan? Tuhan tahu. Abraham punya hati buat Lot, buat jiwanya, buat orang yang dilayaninya, yang sudah nusuk dia dari belakang. Diselamatkan Lot. Demikian juga pada waktu kita melayani Tuhan. Apakah pelayanan kita karena iman atau bukan? Sering kita melayani, aku melayani Tuhan, aku sungguh-sungguh. Tapi semuanya karena kewajiban. Iya enggak sih? Oh, aku datang ke gereja karena kewajiban. Karena hari Minggu, karena sudah waktunya. Karena KTP saya Kristen, kewajiban saya datang ke gereja. Service is not an obligation. Pelayanan itu bukan kewajiban. But an expression of gratitude. Tetapi itu adalah pernyataan daripada kasih. Pernyataan daripada anugerah. Pernyataan dari syukurmu. Pada waktu orang-orang tanya sama saya, kok kenapa sih? Kok mau melayani kayak gitu? Dari seminggu yang free cuman hari Rabu dan Kamis. Sisanya melayanan. Belum lagi kalau hari Rabu ada yang konseling dan lain sebagainya. Kamis juga ada. Berangkat ke Cina, bayar sendiri. 10 hari pelayanan. Khotbah terus 2 kali hari Minggu. Kan harusnya bisa jalan-jalan. Harusnya bisa buat ini, buat itu. Oh iya betul. Bisa. Tetapi saya rasa saya hutang budi luar biasa sama Tuhan. Tuhan bikin segala sesuatu baik buat saya. Pada waktu saya bilang thank you Lord, benar-benar thank you Lord. For what he done in my life. Dia selamatkan saya. Ya kan? 1. Dia sembuhkan saya. Dia pelihara saya. Dia bikin keluarga saya baik. Dan yang paling kaget, saya punya anak saya di belakang, namanya Clement. Clement boleh angkat tangan, dada-dada. Iya, itu anak saya. Tahu nggak? Pada waktu kita punya anak Clement ini, kita dapat dari Tuhan, saya cuma berdoa, Tuhan, saya pengen anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang kenal sama Tuhan, anak yang harus masuk surga Tuhan. Jangan sampai dia jadi pendeta, jadi orang hebat, jadi orang terkenal, tapi gak masuk surga, percuma. Terus Tuhan berikan satu nama, Clement. Clement, whose name is written in the book of life. Clement, nama yang ditulis di buku kehidupan, berarti masuk surga. Sudah begitu, saya berharap, Tuhan, aku enggak perlulah anak ini pinter, ya kan, hebat, enggak pengen lah, yang penting lulus, ya kan, anak cowok yang penting lulus, baik, gitu kan, sikapnya itu baik, enggak neko-neko, enggak nakal. Karena saya melihat di sekitar saya, anak-anaknya kok nakal-nakal ya. Saya merasakan kalau saya punya anak nakal, sakit hati saya. Dan betul, kemarin waktu rapotan lagi nih. Dulu pernah rapotan, sekarang rapotan lagi, dia mau naik kelas 2. Gurunya kasih piala. Saya kaget. Piala apa ini? Gitu kan. Mamanya mulai cerita. Ini piala buat Clement. Pialanya apa? Yang satu pialanya the best Mandarin. Mandarin ya kan. Perasaan kemarin remedinya Mandarin, kenapa kok dia sekarang the best?
Saya bilang begini, mungkin sekelas dapat ya kan. Karena Mandarin, sekelas dapat. Coba tanyain WA gurunya, siapa aja yang dapat? Mamanya WA, terus dia tunjukin, yang dapat cuman Clement. Loh kenapa cuman Clement? Iya karena dia rajin. Oh puji Tuhan, ya saya bilang puji Tuhan. Tapi ada satu lagi dikasih sertifikat. Sertifikatnya apa ini? The best karakter. Hati saya langsung nangis. The best karakter. Kenapa kok dikasih the best karakter? Gurunya mulai cerita, iya. Clement ini berbeda. Dia suka sharing. Dia kalau diomongin apa oke, dia langsung cepat nurut dan lain sebagainya. Ya kadang dia nakal, tapi dia oke. Dibandingkan dengan yang lain, karakternya paling bagus. Sesak nafas gak? Sesak nafas saya. Tuhan baik gak? Baik sekali. Karena Tuhan sudah begitu sangat baik sama saya. Saya mesti tahu pelayanan lebih lagi. Saya mesti tahu ke gereja lebih lagi. Saya mesti tahu sungguh-sungguh sama Tuhan lebih lagi. Apa yang saya harapkan, apa yang saya doakan dijawab sama Tuhan. Maka dari itu gak ada batasan. Kita melayani Tuhan karena kewajiban? Enggak. Kita datang ke gereja karena kewajiban? Enggak. Karena rasa syukur kita, karena rasa thankful kita yang Tuhan telah bikin di hidup kita. Tuhan telah bikin apa? Bukankah Tuhan banyak bikin baik di hidup kita? Coba refleksi. Pada waktu kita nyanyi tadi, thank you Lord. Tuhan bikin apa? Keluargamu baik, puji Tuhan. Kondisimu masih baik, puji Tuhan. Kau masih bisa hidup dengan baik, puji Tuhan. Tuhan jaga, puji Tuhan. Dan banyak hal yang Tuhan bikin. Yang terakhir teman-teman, yang terakhir. Yakobus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Baru kali ini loh saya overtime. Maafkan lah. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Teman-teman, iblis itu dia itu pusat daripada segala tipu muslihat. Dia pusat daripada segala masalah. Dia pusat daripada segala pembohong. Betul? Dan pada waktu Ayub, Tuhan bukakan pagarnya. Siapa yang membuat Ayub merana? Siapa yang membuat Ayub menderita? Iblis. Kemungkinan masalah yang kita hadapi datangnya dari iblis. Kemungkinan, salah satu kemungkinan, karena banyak kemungkinan. Penyakit yang kita hadapi datangnya dari iblis. Kemungkinan pencobaan yang kita alami datangnya dari iblis. Kemungkinan. Tetapi Tuhan katakan satu hal. Lawanlah iblis. Amin. Lawan. Jangan takut iblis. Lawan iblis. Kenapa? Karena iblis takut kamu. Iblis akan lari. Kenapa iblis akan lari? Karena kamu mendekat kepada Tuhan. Bangkitkan imanmu. Mendekat sama Tuhan sungguh-sungguh. Percaya Tuhan yang pegang. Percaya Tuhan yang menyertai. Percaya Tuhan yang akan memberikan jawaban. Saya tidak mengerti teman-teman punya masalah apa. Punya ketakutan apa. Tetapi saya percaya. Kalau kita percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Semua masalahmu Tuhan Yesus bisa jawab. Amin. Saya undang teman-teman untuk bangun berdiri. Saya mendapatkan ini pada waktu saya di Cina, saya merenung. Dan Tuhan bilang, iman itu sangat penting. Imanmu jangan sampai gugur. Imanmu harus semakin kuat.
Karena dari imanmu, kamu bisa mengenal Tuhan. Pada waktu kamu kenal Tuhan, kamu akan kenal kuasa-Nya. Kamu akan kenal kasih-Nya. Kamu akan kenal siapa Dia. Dan kalau kamu kenal Dia, gak ada yang berarti di dunia ini. Pada waktu kamu mengenal Dia, semua masalahmu, semua apa yang kamu hadapi, itu kecil. Pada waktu saya mengalami masalah yang besar, saya nangis sama Tuhan. Saya nangis sama Tuhan. Pada waktu saya nangis sama Tuhan karena aku mengenal, saya merasakan Tuhan juga nangis buat saya. Itu begitu indah buat saya. Oh, Tuhan nangis buat saya. Berarti saya percaya sebentar lagi Tuhan tolong. Sebentar lagi Tuhan tolong. Sebentar lagi Tuhan tolong. Sebentar lagi Tuhan tolong. Dan betul, Tuhan tolong. Tuhan pasti tolong. Kalau kamu kenal Tuhan, percayalah, Dia pasti tolong kamu. Sekalipun pada waktu kamu jatuh, kamu seperti Petrus, kamu jalan di atas air, kamu jatuh, kamu tenggelam, tetap Tuhan juga angkat tangan. Isi imanmu, isi imanmu, isi dengan Yesus. Percaya nama Yesus. Nama Yesus punya kuasa. Nama Yesus punya kuasa. Nama Yesus punya kuasa, percaya. Di dalam namanya ada masa depan. Di dalam namanya ada jalan keluar. Di dalam namanya ada kesembuhan. Percaya. Kenali Tuhan. Berdoa. Berdoa buat keluargamu. Berdoa untuk masalahmu. Berdoa. Berdoa buat keraguan-raguanmu. Berdoa buat ketakutan. Berdoa. Berdoa sama Tuhan. Dan percaya Dia akan jawab. Dia akan jawab. Dia akan jawab. Tuhan bangkitkan setiap iman kami. Buat setiap kami yang lemah. Buat setiap kami yang goyah. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu membangkitkan setiap kami. Dan pada waktu iman kami bangkit, kami akan mulai berapi-api. Kami akan melayani Engkau lebih-lebih. Dan kami akan mengalami Engkau lebih, Tuhan. Kami akan menikmati Tuhan berjalan bersama-Mu. Karena di dalam-Mu Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada masa depan. Berkati setiap kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu telah memenuhi kami. Engkau penuhi kami Tuhan dengan minyak. Sehingga kami percaya Tuhan, kami akan menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Kami akan menantikan Tuhan Engkau. Engkau yang pimpin kami Tuhan. Engkau yang gandeng kami Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup kami Tuhan bersama dengan Engkau. Kami gak mau Tuhan dipimpin oleh kekhawatiran dan ketakutan kami. Kami gak mau Tuhan dipimpin oleh dunia dan hawa nafsu ini. Kami gak mau dipimpin oleh Tuhan oleh dosa dan kegelapan. Kami gak mau Tuhan dipimpin oleh pada yang jahat, oleh iblis yang penipu. Tetapi kami mau dipimpin oleh Tuhan dan Roh-Mu Tuhan yang akan memimpin setiap kami Tuhan. Memberkati Tuhan jemaat yang ada di tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang menjawab mereka. Biar Engkau yang berbicara kepada mereka Tuhan. Izinkan kami Tuhan untuk berdoa. Untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya.
Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami berdoa buat setiap persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka, beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari teman-teman dikasih Tuhan, dekapkanlah tangan-Mu di dada. Karena menerima berkat itu satu hal yang pasti. Tapi Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Sehingga firman tidak lepas di hatimu. Supaya sukacita gak lepas di hatimu. Supaya damai gak lepas di hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Open the eyes of my